إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin dimuliakan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah tolong kita untuk bersujud, rukuk, berdiri di hadapan Allah dengan salat maghrib berjamaah. 2 rakaat salat sunnah lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya. Salat fardu lebih baik daripada beribu-ribu salat sunnah. Maka alangkah besarnya karunia Allah yang telah Allah berikan kepada kita saat ini, menghadap kepada Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj, menghadap langsung kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Seumpama kita tahu rahasia yang dikandung di dalam salat, pahala apa yang Allah akan berikan kepada orang yang salatnya diterima, tentu kita akan sangat-sangat bergembira, sangat-sangat senang dengan salat itu. Melebihi kalau kita dikasih gunung-gunung emas. Kemudian malaikat Allah Subhanahu wa taala telah tolong kepada kita semua sehingga kita duduk sama-sama semata-mata hanya karena Allah. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fillah. Kata Nabi, Allah berfirman, pasti aku, Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Pasti Allah akan mencintai orang yang berkumpul duduk karena Allah. Pasti Allah akan mencintai orang yang saling berziarah, saling kunjung mengunjungi karena Allah. Pasti Allah akan mencintai orang yang saling bantu membantu karena Allah. Semoga termasuk kita semua. Saling mencintai karena Allah, berkumpul duduk karena Allah, berziarah satu sama lain karena Allah, bantu membantu satu sama lain karena Allah. Ini satu hal yang mahal yang akan mendatangkan kecintaan Allah. Orang duduk karena sama-sama petani banyak, sama-sama pedagang karena urusan-urusan dunia, urusan ini, urusan itu semua adalah kecil malaikat. Tetapi kalau orang duduk semata-mata karena Allah, semata-mata mencari ridha Allah, inilah yang mahal. Di padang mahsyar kelak akan disiapkan mimbar-mimbar dari nur. Di situ ada manusia-manusia istimewa didudukkan di tempat itu. Siapakah mereka? Al-mutahabbina fillah.
orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Di bawah aras, di mana semua tempat panas kecuali di bawah aras, ada orang-orang yang beristirahat di situ nanti pada hari kiamat. Siapakah mereka? Orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Semoga termasuk kita semua rekan. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih dalam suasana hari raya. Hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu maksudnya adalah syukuran, kita menampakkan syukur kita kehadirat Allah karena kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tayna kal kautsar. Hai Muhammad, firman Allah ini, aku telah memberi engkau perkara yang sangat banyak. Kautsar itu dari kata-kata katsir. Ini kalau di dalam bahasa Arab, kautsar dengan mengikuti wazan fa'al, maknanya perkara yang sangat banyak. Hai Muhammad, aku telah memberi engkau perkara yang sangat banyak, karunia yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhan engkau. Wanhar, sembelihlah kurban. Jadi sholat Idul Adha dan penyembelihan kurban ini maksudnya adalah syukuran karena baginda Nabi alaihissalam telah dikasih karunia oleh Allah yang begitu sangat banyak. Dan karunia yang Allah berikan kepada baginda Nabi itu, karena baginda Nabi itu adalah Nabi kita, pimpinan kita, kita umatnya mendapatkan bagiannya yang sempurna. Baginda Nabi dikasih karunia derajat yang tertinggi di antara seluruh para nabi, para rasul. Di antara manusia ini yang paling mulia adalah para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul yang paling mulia ada 5. Ulul azmi minar rusul, yaitu Nabiullah Nuh alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Isa alaihissalam, Nabiullah Sayyidul Anbiya baginda Muhammad alaihissalam. Dan di antara 5 rasul ini yang paling mulia adalah Sayyidul Anbiya, pimpinan dari seluruh nabi, pimpinan dari seluruh rasul, pimpinan dari seluruh makhluk yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Allah SWT berikan karunia yang begitu besar kepada baginda Nabi. Macam-macam karunia. Al-Imam Al-Baihaqi mengarang kitab namanya Dalailun Nubuwah. Di situ keistimewaan baginda Nabi. Ada 10 jilid mulai kan. Kalau kita baca mungkin setahun belum selesai. Dan itu sebagian saja karunia-karunia yang diberikan oleh Allah pada baginda Nabi. Baginda Nabi, Nabi yang diistimewakan. Beliau punya derajat yang tertinggi. Dan umatnya dijadikan oleh Allah umat yang paling banyak akan masuk surga. 2/3 ahli surga adalah dari umat yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Masya Allah. Semoga termasuk kita semua.
Namuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia banyak sekali. Umat-umat yang dulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, itu begitu nabinya wafat, terus merosot, akhirnya sesat bareng-bareng. Total. Sesat bareng total. Tapi Allah jamin umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW tidak akan bareng-bareng sesat, tidak. Ada yang sesat, tapi tidak akan semua. Umatnya Nabi Musa sesat bareng sampai ke tingkatan kitabnya, yaitu Taurat, dirubah-rubah. Isinya itu sama sekali bukan ajaran Nabi Musa lagi. Lebih pantas dikatakan cerita wayang daripada kitab suci Taurat itu. Kitab Taurat itu ceritanya lucu-lucu semuanya kan. Masa Gusti Allah gelut karo Nabi Ibrahim. Ya. Iki kok rumasan iki kaya cangon ning trangkil lho. Di kitabnya itu jadi rubah-rubah sehingga tangan-tangan kotor, tangan-tangan jahil itu telah masuk. Sehingga kitab Taurat sudah tidak ada yang asli lagi. Sesat bareng-bareng itu Bani Israel. Begitu juga umatnya Nabi Isa, sesat bareng-bareng. Sampai nabinya dijadikan Tuhan. Manusia diangkat jadi Tuhan. Kan yang hebat itu yang ngangkat tuh sebenarnya, bukan yang diangkat tuh. Ya manusia kok diangkat jadi Tuhan tuh, yang ngangkat tuh kok iram temen nih kok. Itu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin la tastami'u ummati ala dhalalah, tidak akan sesat bareng-bareng. Akan senantiasa ada satu golongan dari umat ini yang terus terang membela agama, tidak peduli siapa saja yang menghalang-halangi, terus bersambung-sambung sampai hari kiamat. Semoga termasuk kita dan anak cucu kita. Nabi Isa alaihissalam, yang telah diangkat ke langit, nanti menjelang kiamat akan diturunkan lagi ke dunia untuk membasmi semua agama selain Islam, untuk membunuh semua babi yang ada di dunia ini. Ketika Nabi Isa turun ke dunia nanti menjelang hari kiamat, maka beliau akan menemukan orang-orang yang seperti para sahabat. La yalqayanna ibnu Maryam rijalan hum mithlukum aw khairun minkum. Nanti Ibnu Maryam akan berjumpa dengan orang-orang yang seperti kamu, bahkan lebih baik. Jadi umat ini tidak akan sepi daripada kebaikan-kebaikan. Akan terus ada orang-orang baik di kalangan umat ini. Akan terus ada orang-orang yang berjuang di kalangan umat ini. Siapa orangnya? Hanya Allah yang tahu. Soal kita berharap Allah memilih kita, keluarga kita, anak cucu kita, ahli kampung kita, terus sampai kiamat. Allah Subhanahu wa taala kasih keistimewaan pada umat Nabi. Pertama kali di antara keistimewaannya ini, amalannya sedikit, pahalanya besar. Paling sedikit pahalanya umat ini sekali amal seperti 10 kali amal. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Sekali amal seperti 10 kali amal. Umat dulu 10 kali sholat, umat ini 1 kali sholat, pahalanya sama.
Tapi yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam usul, Allahumma zid li ummati, Allahumma zid li ummati, ya Allah tambahi lagi umatku, tambahi lagi umatku. Nah, kita dikasih tambahan 70 kali ganda. Sudah dikasih 70 kali ganda, masih doa lagi. Allahumma zid li ummati, Allahumma zid li ummati, tambahilah lagi, tambahilah lagi. 700 kali ganda. Doa lagi, ya Allah tambahilah umatku, tambahilah umatku. 700.000 kali ganda. Allahumma zid li ummati, ya Allah tambahilah lagi umatku. Nabi itu Masya Allah kepada umatnya sayangnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar di kalangan umatmu tak kasih pahala tanpa hisab. Nggak ada yang bisa ngitung. Baik, titik. Ini semua barokahnya kita menjadi umat yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, mulai di antara keistimewaan umat ini, barokahnya keistimewaan nabinya, umat ini dikasih tugas meneruskan tugasnya para nabi, para rasul, bahkan meneruskan tugasnya Sayyidul Anbiya, pimpinannya para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul tugasnya usaha agama di lingkungannya masing-masing, di kaumnya masing-masing. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW tugasnya umat seluruh alam dari golongan jin dan manusia. Nah, kita ini umat, kita ini bukan nabi, bukan rasul, dikasih tugas meneruskan tugasnya seluruh para nabi, yaitu usaha agama di lingkungannya masing-masing, tempatnya masing-masing, namanya amal makomi, istilahnya orang-orang sekarang ini. Jadi kalau kita usaha agama di masjid kita, di kampung kita, harus kita tanamkan, ini kerjanya seluruh nabi, seluruh rasul. Ini kerjanya Nabi Adam alaihissalam, ini kerjanya Nabi Nuh alaihissalam, ini kerjanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ini kerjanya Nabi Musa alaihissalam, ini kerjanya Nabi Isa alaihissalam, ini kerjanya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini bergerak ke rumah-rumah sekitar masjid kita, merasa meneruskan jejak 313 rasul, 124.000 nabi. Nah, insya Allah malaikat. Maka tidak boleh kita mengatakan saya di masjid saya cuma sendiri saja. Loh, sendiri bagaimana? Seluruh nabi, seluruh rasul bersama kamu kalau kamu itu melek matanya. Tapi karena kamu tidur, perasaannya nggak punya teman, seluruh nabi, seluruh rasul nemani kamu, matanya merem, tidak kelihatan. Insya Allah malaikat. Loh, insya Allah maksudnya iya karpe. Jadi malaikat, maka kita ini menghidupkan makom itu dengan semangat, senang gitu. 313 rasul bersama kita, 124.000 nabi bersama kita, nur mereka bersama kita, barokah mereka bersama kita. Bismillah, bergerak, seneng gitu. Sehingga nanti itu 2 jam, 3 jam, 4 jam itu sudah nggak terasa, saking senengnya. Kayak saya lihat dulu, kalau silaturahim jauhlah 3 hari lupa makan. 3 hari itu lupa makan, padahal rotinya sudah dibawa, nggak sempat makan, puter aja. Ketika beliau berjaulah di Mekah, maka jumpa seorang wali Allah.
Maka wali Allah tadi melihat Syekh Ilyas itu putar ke kampung-kampung, ke rumah-rumah itu di Mekah. Maka beliau mengatakan, Syekh Ilyas, kalau kamu tahu besarnya pahala yang Allah akan berikan kepada kamu dengan kerja seperti ini, kamu akan mati seketika, gak akan bisa hidup lagi. Saking senengnya. Akan mati seketika saking senengnya. Orang tuh kalau saking senengnya itu jantungnya jebol, gak kuat. Seperti Syekh Yusuf yang ngarang Hayatus Sahabah itu, waktu istimak di Pakistan, bayang semangat, bayang cerita pentingnya dakwah. Di tengah-tengah bayang buol, muntah darah. Diangkat, gak usah. Ini jantung saya jebol. Tadi waktu saya bayang, Allah tampakkan kepada saya pahala yang terkecil dari orang yang berjuang. Gak kuat dada saya saking senengnya, itu sudah jebol. Gak usah dibawa ke rumah sakit. Jebol, gak kuat. Pahala yang terkecil. Nah, kalau yang pahala yang terbesar bagaimana? Bukan hanya jantungnya yang jebol. Jadi semalakan Allah Ta'ala. Allah. Tapi di samping itu juga kita harus memikirkan bagaimana kita ini umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Jangan memikirkan lingkungannya saja, memikirkan seluruh alam. Ini merupakan ciri khas yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Tidak ada nabi yang diutus seluruh alam, tidak ada selain baginda Muhammad SAW. Tidak ada umat yang disuruh seluruh alam, tidak ada kecuali umat baginda Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Ternyata kerja seluruh alam itu mudah. Tiap hari silaturahim 2,5 jam di sekitar masjid kita. Cerita pentingnya agama. Agama ini penting betul. Kita ini sekarang paham makanan penting, minuman penting, rumah penting, sawah penting, duit penting. Ya wis, sementara kena. Tetapi sesungguhnya tidak perkara yang lebih penting, lebih hebat, melebihi agama. Karena agama ini urusan kita dengan Allah. Agama ini urusan akhirat yang selama-lamanya. Terus kita bicarakan. Akhirnya dari jamaah 2,5 jam berubah jadi jamaah 3 hari. Dari 2,5 jam itu kita bentuk bagaimana bulan depan itu keluar jamaah 3 hari. Dunia penting, Pak, tapi akhirat lebih penting lagi. Dunia akan kita tinggalkan, Pak, akhirat akan datang. Kita bicarakan terus-menerus tiap hari. Akhirnya teman-teman kita ada kesiapan untuk keluar 3 hari bulan depan, insya Allah. Kita pikirkan hari-hari, kita doa hari-hari, ya Allah bukalah hati saya, bukalah hati umat ini, bukalah hati teman-teman saya, bukalah hati tetangga-tetangga saya, bahwa agama ini penting, usaha agama ini penting, bahwa akhirat ini penting, usaha akhirat penting. Nanti kalau sudah dibuka belak, Masya Allah, usaha dunia ini ternyata usaha kecil saja. Usaha dunia yang tampaknya gede, usaha negara, usaha internasional, usaha apa? Usaha kecil. Karena usaha dunia itu puncaknya ya hanya mau makan, minum, tidur, kencing, berak di dunia, mati. Cuma itu aja. Ya. Orang mengumpulkan duit yang banyak, apa maunya? Ya mau ngisi perutnya aja sebetulnya itu. Biar senang hatinya sampai mati. Dan ternyata tidak pernah senang. Kamu tanya orang-orang kaya yang duitnya sudah toperan itu, ya,
yang nolnya 24, 25 itu, kamu tanya, kamu sudah senang? Belum nanti. Masih kurang, Pak. Saya itu pernah silaturahim sama orang di Bali sana. Duitnya itu banyak. Kentalan, duitnya itu kentalan. Nggak bisa dihitung, kentalan. Baru datang, assalamualaikum, duduk sebentar, belum minum, belum apa. Dia sudah ngomong, Pak Kiai, orang-orang itu mengatakan saya ini orang kaya. Saya ini belum kaya, Pak Kiai. Loh, itu pabrik saya sana belum jadi, rumah saya belum jadi, ini belum. Loh, saya ini nggak mau minta duit sama kamu, kok kamu cerita gitu, untuk apa? Perasaannya itu masih melarat aja sama malaikat. Sampai dia ini kurus, bajunya banyak, dia cuma pakai sarung tok sama kaos. Ya, kira-kira bajunya banyak orang kaya. Itu di Temboro orang begitu juga banyak. Pakai sarung, pakai kaos, gitu banyak. Itu dia juga begitu juga. Masya Allah, malaikat Allah. Jadi orang dunia itu inginnya itu dapat dunia, bisa bahagia, ternyata tidak bisa bahagia juga. Ternyata tidak bisa tenang juga. Orang miskin sibuk mencari uang, kalau orang kaya sibuk ngatur uang. Apa sibuknya? Yang miskin mumet karena mencari uang, yang kaya mumet karena ngatur uang, ingin tambah lagi. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doa kepada Allah, ya Allah, bukalah hati saya ini, ya Allah. Hati saya ini telah gelap, ya Allah. Gelap. Hati gelap itu bagaimana? Pikirannya dunia saja gelap. Kalau orang itu mikir dunia gelap, hatinya gelap, sumpah. Ya Allah, bukalah hati saya, bukalah hati keluarga saya, bukalah hati umat ini, ya Allah. Sehingga mereka yakin kepada Engkau, tahu kehebatan Engkau, keagungan Engkau, paham bahwa mereka dijadikan untuk negeri akhirat yang selama-lamanya, bukan untuk dunia ini. Sehingga bulan depan bisa keluar 3 hari penuh dengan kesungguhan. Insyaallah malaikat. Kemudian jamaah 3 hari itu sebelum pulang sudah dikasih mudzakarah, ngomong-ngomong kapan kita mau keluar 40 hari. Kita ini umat Nabi Muhammad SAW, punya tugas untuk memikirkan umat seluruh alam. 3 hari belum cukup, kita perlu meningkatkan usaha 40 hari. Bulan apa kamu 40 hari? Ayo bareng-bareng aja. Akhirnya siap 40 hari. Sebelum pulang 40 hari, janjian kapan 4 bulan. Setelah 4 bulan sudah janjian kapan IPB, kapan negeri jauh. Dari jamaah 2,5 jam memikirkan seluruh alam. Insyaallah malaikat. Mudah apa sulit? Mudah, tidak sulit. Tapi syaratnya, supaya usaha agama itu mudah, itu syaratnya bagaimana? Syaratnya pertama kali yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa berbuat apa saja. Kalau sudah yakin, terus doa. Allah berkuasa berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Ada nabi-nabi yang kaya, ada nabi-nabi yang miskin, tapi mereka bisa berjalan terus dalam perjuangan sampai akhir hayat mereka dan sukses. Ada nabi yang kaya raya kayak Nabi Sulaiman, ada nabi yang tidak punya apa-apa kayak Nabi Isa. Kedua-duanya terus berjalan. Kalau saya jadi orang kaya kayak Nabi Sulaiman, akan terus. Kalau saya jadi orang gak punya apa-apa kayak Nabi Isa, juga terus jalan. Allah berkuasa. Wali